Assalamualaikum, halo teman-teman. Segurat Misteri kembali hadir bersama saya Tama yang akan mengisahkan sebuah pendakian mistis ke Gunung Merbabu yang dialami oleh Vida dari Jakarta Selatan. Kisah ini terjadi pada bulan Mei tahun 2016. Berawal dari aku dan temanku yang awalnya ingin naik ke Gunung Andong. Namun setelah berdiskusi kembali, akhirnya kami memutuskan untuk naik ke Gunung Merbabu. Saat itu, kami sampai di Terminal Tidar, Magelang di waktu yang sudah cukup kesorean. Kami sempat menunggu beberapa saat, barangkali ada rombongan pendaki lain yang bisa diajak bareng karena kami hanya berdua saja dan sama-sama perempuan. Setelah menunggu cukup lama dan tidak ada lagi rombongan pendaki lain yang datang, akhirnya kami bernegosiasi dengan tukang ojek yang ada di sana untuk mengantarkan kami ke base camp Selo. Namun kami masih mempertimbangkan untuk naik ojek tersebut karena dirasa harganya cukup mahal. Lalu pada pukul 17:15 datanglah satu bis dari Jakarta yang membawa serombongan pendaki gunung yang setelah kutanya ternyata mereka dari Jakarta Selatan juga. Sama dengan kami tentunya. Mereka berjumlah 11 orang ditambah kami berdua, jadi total ada 13 orang. Singkat cerita, dari Terminal Tidar kami naik pick up menuju base camp pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Karena ternyata jalur pendakian Merbabu paling dekat adalah dari via Wekas. Kami pun sampai di base camp sekitar pukul 6:15 sore. Karena di jalan kami menyempatkan diri untuk mampir ke warung-warung untuk membeli logistik terlebih dahulu. Pada saat perjalanan dari bawah menuju ke base camp, kami sudah melewati hutan-hutan. Dan di situ beberapa orang dari kami mendengar berbagai macam suara dan juga melihat sekelebatan bayangan yang lewat begitu cepat. Namun kami berpikir saat itu hanya halusinasi saja dan bukan menganggap sebuah hal yang serius. Sampai di base camp kami istirahat sebentar dan packing ulang. Saat aku ngobrol dengan pemilik base camp yang kami tempati, kami disarankan untuk mendaki besok pagi saja dan jangan malam ini. Tapi ketua dari 11 orang dari Jakarta Selatan tetap kekeh untuk meminta pendakian malam ini juga. Kami pun tidak mengetahui alasan kenapa kami dianjurkan untuk mendaki besok pagi. Setelah itu, kami pun jalan pada jam 9 malam. Kami mulai trekking dan sempat mengambil beberapa foto. Pada saat kami berfotoria, aku merasakan di grup kami ini ketambahan satu orang lagi. Tapi aku tidak begitu ngeh itu siapa. Dan ketika aku mencoba kembali menghitung, kurang lebih 3 atau 4 kali hitungan, jumlahnya menjadi 14 orang. Namun saat itu aku mencoba untuk diam, karena aku sadar aturan pendaki yang sudah umum adalah ketika kami melihat sesuatu harus diam dan boleh diceritakan ketika sudah turun dari gunung. Kami melanjutkan untuk trekking. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1 pada jam 9:45. Dan di situ kami menemukan sebuah pendopo yang awalnya aku kira adalah sebuah musola. Tapi aku pikir tidak mungkin ada musola di tengah-tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga. Aku pun memberanikan diri untuk masuk ke bangunan itu. Di tengah ada sebuah tirai berwarna putih agak lusuh dan aku singkap tirai tersebut. Dan ternyata di baliknya terdapat satu makam yang dibungkus dengan kain putih dan aku tidak tahu itu makam siapa. Saat itu, aku juga mencium bau melati dan pandan yang sangat pekat datang bergantian di sekitar makam tersebut. Sampai akhirnya, aku merasakan aura yang tidak enak dan aku memutuskan keluar dari pendopo itu. Di sini aku mempunyai salah satu teman perempuan dari rombongan 11 orang tersebut. Namanya Riana. Awal kami kenalan di terminal, Riana ini sangat ceriwis dan terlihat selalu happy. Namun, setelah sampai di pendopo tersebut, dia selalu terlihat diam dengan tatapan kosong. Bahkan ketika diajak berinteraksi, dia tidak banyak merespon. Paling hanya senyum sebentar dan wajahnya datar kembali. Setelah kami melanjutkan perjalanan lagi, salah satu teman laki-laki mengajakku berbincang. "Fit, kok ada yang ngikutin kita ya?" "Emang kenapa bang?" Aku merespon. "Itu ada yang ngintip dari pendopo. Orangnya gede, hitam, mukanya serem." Aku pun memberanikan diri untuk melihat ke pendopo. Dan aku tidak melihat satu orang pun di sana. Namun teman perempuan tadi tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Aku mencoba bertanya kepadanya, "Kamu kenapa? Melihat apa?" Dia tidak menjawab, namun tangannya menunjuk ke arah pendopo itu.
Karena suasana semakin lama dirasa semakin tidak nyaman, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan melupakan hal tadi. Sekedar informasi, menurut cerita temanku ketika kami sudah sampai di bawah, setelah dari pendopo ini, aku mendaki dengan cara lari. Aku tidak sadar akan hal ini. Menurut mereka, aku lari sangat kencang, sampai teman-teman yang mencoba mengejarku tidak dapat menangkap tubuhku. Seingatku saat itu kurang dari jam 2 malam. Aku duduk di sebuah batu yang bawahnya adalah jurang, yang lokasinya di camping ground pos 2. Lalu ada seorang pendaki berbaju hitam dan celana panjang hitam yang menepuk pundakku. "Mbak, ngapain di sini?" "Gak tahu, tadi sama rombongan, tapi rombongan saya kemana?" jawabku. Aku dalam posisi linglung saat itu. Lalu aku diajak menuju ke tenda orang ini dan aku diberikan segelas teh hangat. Aku meminum teh tersebut masih dalam kondisi yang sedikit bingung. Lalu datanglah salah satu teman yang mungkin tadi mengejar dan berhasil mendapatkanku. "Fit, kamu kemana aja sih? Dari tadi kami kejar tapi gak ketemu." "Dari tadi aku udah di sini, tadi juga sama mas pendaki ini." Dan aku menunjuk ke belakang letak tenda mas-mas tadi. "Pendaki yang mana? Tenda yang mana?" "Ini di belakang." Ketika aku tunjuk sambil menengok ke belakang, ternyata tidak ada tenda, dan yang aku pegang hanyalah gelas kosong. Aku mencoba untuk memastikan kembali sekitarku. Ternyata memang benar-benar tidak ada tenda atau pendaki satupun. Akhirnya, rekanku ini mencoba menetralisir tubuhku, dan setelah berdiskusi cukup lama, kami memutuskan untuk membuka tenda di pos 2 ini. Di sini teman perempuanku yang sejak awal berperilaku aneh malah menjadi sering histeris, entah apa penyebabnya. Singkat cerita, esok paginya kami semua berkumpul untuk memastikan kembali kondisi fisik masing-masing dan membuat planning untuk lanjut trekking ke puncak Kenteng Songo. Pagi ini, alhamdulillah semua kondisi personil sudah normal kembali, termasuk Riana. Dia sudah kembali ceria dan bercanda lagi. Syukurlah. Saat melanjutkan perjalanan, ada lagi salah satu teman laki-laki yang suka mengeluh. Dia sering ngomong capek dan merasa carry-nya keberatan. Keluhan itu direspon oleh rekan yang lainnya. Jangan suka ngeluh, ntar kamu ketempelan setan gendong loh." "Apaan tuh setan gendong?" "Ntar kalau kamu kena setan gendong, itu bakal capek banget." "Ah, gak mungkin." Setelah percakapan tersebut, selama perjalanan, aku melihat teman laki-laki ini jalan dengan postur yang selalu membungkuk. Dia pun sempat bilang kalau pundaknya merasakan sakit. Teman yang lain mencoba meringankan beban orang ini dengan cara bertukar carrier. Bahkan akhirnya, dia tidak membawa carrier sama sekali. Namun, masih saja merasakan sakit di pundaknya. Hingga di sebuah tanjakan, kami bertemu dengan pendaki lain. Salah satu dari mereka pun bilang, "Mas, kok naik bawa anak?" Kami pun termasuk dia sendiri merasa kebingungan mendengar kalimat tersebut. Tapi kami tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa jam kami berjalan, sampailah rombongan di sebuah batu besar yang tengahnya berongga. Batu ini disebut Watu Gubuk. Disinilah tiba-tiba Riana kembali histeris. Dia teriak kencang sambil menunjuk-nunjuk ke arah batu tersebut, kemudian seolah akan berlari menuju jurang. Selang beberapa menit, Riana duduk di sebuah batu dan tertawa kencang. Kami semua tidak dapat mengendalikan perilaku anehnya, karena ketika dipegang, dia pun berontak. Dengan sedikit memberanikan diri, aku bertanya kepadanya, "Kamu siapa?" Dia hanya menjawab, "Apa kamu? Kamu ini dari mana? Jangan ganggu teman saya." "Apa kamu?" jawabnya dengan suara lebih lantang dan keras. Kami kembali berdiskusi. Ada yang menyarankan agar Riana ditandu saja dan dibawa turun. Menurut salah satu teman, Riana ketempelan sejak dari pendopo. Namun beberapa orang menolaknya dan ingin membawanya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Akhirnya selama 1 jam kami mencoba menenangkan Riana dan berhasil meskipun pandangannya masih kosong. Bahkan selama di perjalanan ketika dipanggil dengan nama Riana pun dia jarang sekali merespon. Benar-benar menunjukkan kalau dia sudah bukan Riana lagi. Namun dia tetap berjalan bersama rombongan kami dengan cara digandeng oleh pacarnya. Lanjut perjalanan lagi dan pada jam 3:30 sore tibalah kami di Jembatan Setan. Di sini merupakan trek terakhir sebelum sampai ke puncak Kenteng Songo. Di sini kita lumayan antri untuk melewati jalurnya karena banyak sekali pendaki lain dari jalur Swanting yang juga sedang trekking ke puncak.
sampai akhirnya kami terjebak waktu maghrib. Namun tiba-tiba hujan badai datang, membuat kami semua memakai jas hujan dan mempersiapkan diri untuk jalan kembali. Namun tiba-tiba Riana berlari melewati jalur jembatan setan yang kanan kirinya adalah jurang. Tapi Riana berhasil dikejar oleh salah satu teman, walau berakhir dengan dagunya terbentur sebuah batu di seberang sana. Tidak lama, sampailah aku dan kedua teman yang lain di puncak Kenteng Songo. Sisanya masih di bawah dan belum sampai. Akhirnya, aku duduk sambil menunggu teman yang lain di batu-batu berlubang yang jika dihitung mungkin jumlahnya 9 atau 10 di tempat itu. Tiba-tiba, aku melihat sekelebatan kakek-kakek bungkuk dengan jenggot yang putih panjang. Dia menengok ke arahku dan aku menyapa beliau. "Permisi mbah." Dia hanya menjawab, yang membuatku kembali tertunduk sedikit ketakutan. Aku menunduk lalu mengintip kakek tersebut, lalu menunduk lagi. Di penglihatan yang ketiga, kakek itu tiba-tiba hilang dari depanku. Tidak berangsur lama, teman-teman yang lain datang dan memutuskan untuk bermalam kembali di sini, puncak Kenteng Songo. Lalu aku mendirikan tenda di dekat tempatku duduk. Lokasinya persis di belakang batu-batu berlubang tempatku menunggu teman yang lainnya. Tenda kami jaraknya lumayan berjauhan, bisa dibilang tidak berhimpitan. Aku memilih mendirikan tenda di sini karena lokasi lain aku rasa terlalu miring, dan cuma disinilah yang tanahnya datar dan nyaman. Malam harinya, ketika aku sedang memasak untuk makan malam dan membuat minuman hangat, ada beberapa hal yang tidak masuk akal yang ku alami dalam tenda. Aku merasakan ada orang mengetuk tendaku. Ada juga yang meneriaki aku dari luar. Ada juga suara tertawa, dan suara-suara ini aku rasakan sangat dekat di telingaku. Namun aku tidak menghiraukan semua hal tersebut dan melanjutkan kegiatan memasak. Setelah makan, aku mencoba untuk tidur, namun tetap saja tidak bisa tidur. Di tengah aku yang masih terjaga, aku mendengar kerincingan seperti ada yang sedang lewat di dekat tendaku. Aku juga mendengar ada derap langkah orang berlarian, suara orang batuk, dan juga suara tangisan. Aku memaksakan diri untuk membuka tenda, tapi tidak ada siapapun di luar. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk tidur. Lalu, aku mendapatkan sebuah mimpi. Aku bermimpi ada seorang pendaki laki-laki agak gondrong mengetuk tendaku dan minta kopi dengan cara menyodorkan gelasnya tanpa berkata apa-apa. Kulihat kondisinya basah kuyup ketika itu. Aku pun bertanya kepadanya, "Mas kedinginan?" Dia hanya mengangguk sambil masih menyodorkan gelas kosongnya. "Tunggu ya mas, nanti saya bikinkan. Mau kopi atau teh?" "Kopi hitam," jawabnya singkat. Setelah aku berikan segelas kopi, dia pun duduk di sebuah batu di depan tendaku. Aku hanya melihatnya dari dalam tenda karena aku pun merasa kurang etis jika mengajak laki-laki masuk tenda, yang dimana tenda ini hanya aku yang menempati. Kemudian aku berkata kepada masnya, "Mas, maaf ya, saya mau tidur lagi. Saya tutup ya tendanya." Dan aku pun melanjutkan tidurku. Selang beberapa saat, aku terbangun karena merasakan kakiku seperti disentak dan ditarik. Aku terbangun kemudian duduk. Saat aku duduk, aku melihat di depan tempatku tidur ada laki-laki yang tidur menghadap ke sisi tenda. Posisinya membelakangi tubuhku, dan laki-laki ini mempunyai ciri-ciri persis seperti orang yang datang di mimpiku tadi. Aku pun membuka percakapan. Mas siapa?" Dia hanya berdehem dan tidak menjawab apa-apa. Mas kok bisa dalam tendaku?" Dia pun masih berdehem. Aku memberanikan diri untuk menepuk pundaknya pelan. Hingga ketiga kalinya aku menepuk pundaknya, barulah dia menengok ke arahku dengan wajah yang hancur penuh luka. Di sekitar matanya memerah, di telinga, hidung, dan mulutnya keluar darah. Matanya juga terlihat lebam. Aku kaget, histeris, dan aku lari keluar tenda menuju tenda teman untuk minta tolong. Beberapa temanku akhirnya pergi ke tendaku untuk melihat apa yang ada di dalam, dan mereka tidak menemukan laki-laki itu. Tendaku kosong. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur di tenda temanku karena aku masih sangat takut. Anehnya, semua teman-temanku ini juga tidak bisa tidur karena ternyata mereka semua juga diteror oleh laki-laki ini dalam mimpinya. Tenda yang lain pun juga sama-sama diteror malam itu di tengah kondisi puncak yang hujan badai. Waktu menunjukkan jam 2 pagi dan Riana terbangun. Dia merasakan ingin kencing. Sampai di semak-semak di bawah pohon, Riana seperti melihat sesuatu di atas pohon. Lalu dia kembali histeris
sambil menunjuk ke arah atas pohon tersebut. Aku yang menemaninya pun bertanya, "Ada apa?" "Diam," Riana menjawab dengan lantang. Dia meneruskan, "Tuh, lihat di atas," sambil masih menunjuk ke atas pohon tersebut. Riana tidak jadi kencing dan kembali diam dengan tatapan kosong. Ketika aku tarik dia untuk kembali ke tenda, Riana ini cekikikan dan bersamaan dengan itu pula pohon yang ditunjuk tadi bergoyang-goyang. Singkatnya, esok pagi kami semua memutuskan untuk turun via selo atau lintas jalur. Tiba di pos 4 via selo, aku terjatuh dan kakiku terkilir hingga beberapa orang teman ingin membawaku memakai tandu dan sebagian lagi melanjutkan turun untuk mengabari pihak base camp. Namun aku memutuskan untuk berjalan pelan-pelan sehingga membuat ritme perjalanan juga menjadi pelan. Di sini jarakku dan teman-teman dari Jakarta yang menemaniku ke rombongan yang lain lumayan agak jauh. Tibalah di antara pos 4 dan pos 3, turun kabut yang lumayan tebal. Disitulah kami berdua terpisah dari rombongan yang ada di depan. Kami berhenti sebentar untuk memakai jas hujan karena dirasa kabut yang turun mulai deras dan melanjutkan perjalanan kembali. Ketika lanjut jalan, tiba-tiba jalurnya hilang. Yang terlihat di pandangan hanya semak-semak yang sangat tinggi dan juga vegetasi yang sangat lebat. Aku berpikir tidak mungkin ada jalur di sini. Kami sempat naik ke pos 4 lalu turun kembali. Dan di jalur turun yang sama, yang tadinya semak-semak sekarang sudah berubah menjadi ladang warga. Padahal setauku, pos 4 menuju ke pos 3 ini masih di dataran yang cukup tinggi yang seharusnya masih sangat jauh menuju perkebunan warga. Lalu kami jalan lagi menuju ke arah kanan yang ternyata jurang. Kami pun balik lagi dan ambil ke kiri. Namun sama saja bertemu dengan jurang. Kami berhenti dalam kondisi kebingungan. Di tengah berharap ada bantuan yang datang, aku melihat sosok mirip seperti Riana lewat di antara kami berdua. Aku pun memanggil namanya, tapi dia hanya melirik sebentar lalu berjalan turun. Aku dan temanku segera mengikuti Riana ketika itu. Tidak lama, Riana berhenti. Aku masih melanjutkan jalan ke arah turun yang kemudian tiba-tiba di-stop oleh temanku. Dia berkata bahwa depanku adalah jurang. Aku menoleh ke arah Riana yang tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Setengah marah, aku pun berucap, malah ketawa." Riana menjawab, "Kamu siapa?" "Loh, aku ini temanmu loh mbak. Kenapa aku dibawa ke jurang?" "Kamu mau mati." Aku hanya bisa berucap istighfar. Lalu temanku ini mengajakku untuk segera balik arah. Selama kami berdua lari dengan kondisi kakiku yang masih sakit, Riana masih tertawa keras dengan cekikikan persis kuntilanak. Beberapa saat setelah lari, kami merasakan kelelahan yang amat sangat. Badan kami seperti sangat capek. Namun anehnya, beberapa jam sejak kami jalan dari pos 4 itu, hari masih siang dan terang walaupun berkabut. Di tengah-tengah istirahat, temanku mengingat sebuah hal. Jika tersesat di gunung, biasanya azan dapat membuat kita terlepas dari kondisi tersesat tersebut dan bisa kembali ke jalur yang semestinya. Tidak lama dia pun segera mengumandangkan azan sebanyak 2 kali, dan kami langsung menemukan sebuah jalur turun. Saat itu, kabut langsung menghilang dan cuaca kembali terang. Kagetnya, di sini adalah ketika kabut hilang, secara cepat langit berubah menjadi malam hari. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan turun hingga ke base camp hanya berdua. Tidak ada pendaki lain yang berpapasan dengan kami. Hingga akan sampai ke gapura pendakian via selo, kami bertemu dengan 2 orang teman kami yang sudah sampai base camp duluan. Ternyata mereka akan naik untuk mencari kami berdua. Satu hal yang sangat ingin aku tanyakan kepada mereka adalah, jam berapa ini? Sudah jam 10 malam. Jawaban mereka membuatku sangat kaget. Karena penasaran, tadi beberapa menit di atas kondisi masih siang. "Kamu tuh tersesat sudah lama. Ya udah yuk kita ke base camp dulu. Kita ngobrol-ngobrol di base camp sambil istirahat." Singkatnya, kami sudah sampai di base camp selo. Setelah aku istirahat dan bersih-bersih, kami saling bertukar cerita. Dan ternyata, kata teman-teman, seingat mereka, turun dari puncak pada jam 11 siang dan sampai di base camp selo jam setengah 4 sore. Dan ketika itulah, aku dan temanku dinyatakan hilang. Mengetahui hal tersebut, pada jam 5 sore, beberapa teman yang sudah di bawah naik lagi ke atas untuk mencari keberadaan kami. Namun hasilnya nihil. Padahal, jika di logika ketika mereka naik lagi, hanya di satu jalur itu,
harusnya mereka bertemu dengan kami. Mereka bahkan bertanya dengan pendaki lain yang juga sedang perjalanan turun, perihal apakah pernah bertemu orang dengan menyebutkan ciri-ciri dari kami. Pendaki-pendaki tersebut juga mengaku bahwa mereka tidak menemukan kami. Aku juga bercerita tentang Riana yang menyusul kami dan membawa kami ke arah jurang. Lalu teman-teman rombongan ini berkata bahwa sejak tadi Riana selalu bersama mereka. Menurut cerita mereka, selama Riana di sini, dia juga diobati oleh penduduk asli base camp. Karena ternyata Riana diikuti oleh sosok perempuan berkebaya. Lalu terjadilah percakapan penduduk base camp denganku. Di sini siapa yang pakai baju merah atau hijau? Kalau baju merah nggak ada sih, tapi ada temanku pakai kaos kaki warna hijau dan juga rain cover warna hijau. Mana sini? Tak lihat. Pantas tersesat. Loh, kenapa pak? Lalu bapaknya bercerita bahwa di puncak Kenteng Songo itu ada sebuah kerajaan gaib, dan kerajaan ini mempunyai prajurit yang berbaju merah dan berbaju hijau. Kalau ada pendaki yang memakai baju berwarna merah, konon katanya akan celaka. Dan kalau ada pendaki yang memakai baju warna hijau, katanya akan disesatkan dan belum tentu bisa kembali ke alam nyata. Aku sempat menyanggah perkataan beliau. Tapi ini kan bukan baju pak, pokoknya apa saja yang berwarna hijau. Setelah itu, bapak ini bertanya kepadaku, di atas bertemu apa saja. Aku pun menjelaskan semuanya, termasuk pendaki berwajah hancur yang masuk ke dalam tendaku. Beliau menjelaskan bahwa pendaki tersebut adalah orang yang meninggal di puncak. Orang itu sempat hipotermia, kemudian jatuh dan meninggal di tempat itu. Beliau juga menjelaskan bahwa petilasan pendaki ini berada persis di belakang tendaku. Di sini aku merasa bersalah mendirikan tenda di lokasi tersebut. Beliau juga menjelaskan tentang sosok yang mengikuti Riana adalah sosok perempuan berkebaya yang menempel ke tubuh Riana sejak dari pendopo ketika awal-awal kami berangkat trekking. Konon, sosok perempuan ini merupakan ratu gaib di wilayah Wekas tersebut. Dan di momen bercerita dengan penduduk base camp inilah kami baru sadar bahwa kami mendaki Gunung Merbabu tepat di malam 1 Suro. Bukan bermaksud melanggar aturan, namun karena memang kami semua tidak mempunyai kalender Jawa. Setelah momen bercerita selesai, kami berdoa dan meminta maaf atas semua yang kami perbuat di Gunung Merbabu ini. Juga atas ketidaktahuan kami yang nekat naik gunung pada malam 1 Suro. Lalu kami pulang ke Jakarta Selatan dan semuanya berangsur normal kembali. Sekian cerita kali ini. Semoga dapat menghibur dan menjadikan kita selalu waspada. Subscribe channel ini jika kalian suka. Kita jumpa lagi pada episode Segudat Misteri selanjutnya.